Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sekalian kelas Bank Lembaga Keuangan yang saya hormati, pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi tentang peran dan fungsi lembaga penjamin simpanan dalam resolusi bank dan penanganan krisis. Baik, jadi kita membahas pada tentang sejarah LPS, bentuk dan status, fungsi dan tugas, lalu peran LPS dalam simpanan nasabah, dan peran LPS dalam stabilitas sistem perbankan, dan program restrukturisasi perbankan. Ya. Jadi teman sekalian, LPS ini hadir sebenarnya dari sejarahnya karena adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 98 yang sangat berdampak terhadap perbankan Indonesia. Nah, sehingga demikian banyak sekali rekening nasabah yang pada saat krisis terjadi itu hangus, ya, karena tidak adanya jaminan keamanan daripada sisi perbankan. Nah, sehingga kemudian dalam rangka untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan terhadap lembaga perbankan, maka pemerintah memberikan yang namanya blanket garanti atau semacam jaminan terhadap keamanan dana nasabah di perbankan. Ya. Nah, dan oleh karena itulah maka pada tahun 2004 maka dibentuklah yang namanya lembaga penjamin simpanan dan efektif tanggal 22 September 2005. Nah, secara bentuknya, LPS ini adalah dibentuk oleh pemerintah Indonesia, dan LPS ini lembaga yang kredibel, transparan, independen, ya, dan tidak ada kecenderungan terhadap kepentingan apapun. Jadi murni bagaimana supaya profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penjamin simpanan nasabah. Dan LPS ini dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini termasuk kepala LPS atau komisioner LPS kita sebutnya, itu dipilih dan ditunjuk oleh Presiden. Dan LPS ini berkedudukan di ibu kota negara dan juga bisa memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia, seperti halnya BI, seperti halnya OJK. Dan LPS ini dia memiliki tugas utama tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Jadi sebagai lembaga yang memastikan bahwasannya tidak ada namanya krisis dan pencegahannya terutama pada sisi perbankan. Nah, sehingga secara fungsi dan tugasnya di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah menjamin dana nasabah, ya. Dan dalam menjamin ini, maka di sana ditetapkan teknis bagaimana menjamin dana nasabah. Yang kedua adalah kebijakannya. Ya, jadi kebijakannya bagaimana? Jadi ada aturannya, lalu ada teknisnya. Yang kedua adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan atau perbankan dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Yang kedua juga mengurangi dampak daripada bank gagal, ya, yang berdampak sistemik. Gitu. Nah, inilah kira-kira apa yang dijamin oleh LPS. Yang dijamin adalah dana nasabah. Ya. Berapa nilainya? Maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Nanti kita lihat ya di belakang bagaimana teknisnya. Lalu apa sajakah jenis simpanan yang dijamin? Di sana sudah terlihat dalam bank konvensional ada namanya giro, deposito, sertifikat deposito, ya, tabungan, dan bentuk lain yang disamakan dengan itu. Dalam bank syariah ada namanya giro wadiah, tabungan, deposito, ya, dan simpanan lain yang ditawarkan oleh LPS. Jadi intinya yang dijamin adalah segala bentuk simpanan nasabah. Ya.
adalah apakah kriteria yang simpanan tadi yang bisa dijamin oleh LPS. Yang pertama adalah tercatat dalam pembukuan bank. Artinya yang dijamin adalah yang tertera dalam buku tabungan Anda, bukan yang di luar itu. Yang kedua, tingkat bunganya wajar. Jadi LPS ini memiliki namanya tingkat bunga penjaminan. Jadi sepanjang tingkat bunga perbankan itu berada dalam kisaran yang telah ditentukan oleh bunga pada simpanan penjaminan LPS, maka itu akan menjadi tanggung jawab LPS. Jadi ketika nanti Anda diganti uangnya, maka itu mempertimbangkan juga termasuk bunga yang akan dibayarkan oleh perbankan tersebut. Ya. Sehingga tidak hanya uang pokoknya, tapi juga ada bunganya tadi. Nah, bunga tadi bergantung kepada tingkat bunga penjaminan. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi tidak punya record yang buruk. Kredit macet, pas menjadi penyebab gagalnya bank, begitu ya. Nah, ini contohnya. Perhitungan nilai simpanan yang dijamin. Apabila satu nasabah memiliki beberapa rekening dalam satu bank, maka dijumlahkan dulu seluruh simpanannya dan LPS menjamin paling banyak 2 miliar. Misalkan Adi di sana punya tabungan 1 miliar, ya, tabungan lainnya 2 miliar, depositonya tidak ada, totalnya berarti 3 miliar. Budi juga punya 1 M tabungan, 1 M tabungan lainnya, dan deposito 1 M, totalnya juga 3 miliar. Maka dari kedua nasabah ini, dari 3 miliar hanya ditanggung 2 miliar saja. Ya. 1 miliarnya bagaimana, Pak? 1 miliarnya itu akan diganti pada saat likuidasi. Nanti di belakang saya jelaskan ya. Yang B, apabila simpanan atas nama seseorang tetapi untuk kepentingan pihak lain. Jadi kayak beneficiary account. Jadi bukan akun dia, tapi dia hanya atas nama. Maka seluruh simpanan tersebut dipandang sebagai milik pihak lain tanpa ada kaitannya dengan simpanan seorang yang dimaksud. Contohnya di sana Ali, ya, 1 M, 2, dan totalnya 3, sama seperti yang sebelumnya. Yang kedua adalah Ali, Kiki, Budi. Artinya sebenarnya itu milik Budi, ya, akunnya, tapi pakai nama Ali, ya. Nah, sehingga tetap yang dibayar adalah yang 2 miliar saja, ya. Tetap 2 miliar. Yang ketiga, apabila simpanan atas nama 2 orang rekening bersama, joint account, maka simpanan tersebut dibagi rata oleh kedua pemilik rekening tersebut dan nilai simpanan yang dijamin ditetapkan setelah memperhitungkan simpanan lainnya dari masing-masing rekening tersebut. Jadi Joko dan Jaka tabungan 3M, deposito 3M, totalnya 6. Maka yang dijamin adalah Joko 2 dan Jaka 2. Jadi hanya dapat 4M. Nah, apakah bank di Indonesia wajib ikut ini? Iya, wajib. Ya. Jadi kalau seandainya tidak ikut ini, maka ketika ada krisis, maka nasabahnya tidak bisa diganti, ya. Nah, jadi rupanya kalau dari data yang ada ini, rupanya rekening yang ada itu totalnya semua 286 juta. Dan kemudian total nominal simpanannya adalah 5.890 triliun. Dan rekening total dari 2 miliar hanya 288 juta. Artinya 1 juta saja rekening yang di atas 2 miliar. Ya. Nah, ini dia contohnya. Jadi tingkat bunga penjaminan itu berbeda dari waktu ke waktu. Ya, jadi rentang waktu ini misalkan jadi sekian 9,25%, bank umumnya adalah sekian, lebih rendah ya kalau bank umum ini. Dan selalunya dia ada logo ininya, ada bank peserta penjaminan LPS. Ya. Nah, ini tadi maksud saya. Jadi ketika Anda tadi itu menjadi nasabah LPS, ya, kemudian Anda itu diganti tidak sampai semuanya terganti, ya. Di sini ada mekanismenya, ya.
Ini ya, jadi ada bank gagal, bank sistemik tadi. Lalu ada bank gagal selain bank sistemik. Artinya semuanya nih gagal bank ini. Lalu dia melakukan pengajuan penggantian nasabah kepada LPS. Nah, kemudian dalam LPS ini ada namanya KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana LPS itu adalah salah satu daripada anggotanya. Nah, setelah dia menerima bank yang gagal ini, maka dia melakukan beberapa opsi resolusi. Ya. Yang pertama adalah purchase and assumptions. Jadi ini melakukan pengalihan aset dan kewajibannya. Jadi LPS melakukan mapping berapa asetnya, berapa liability-nya dari bank tersebut. Lalu seandainya asetnya ditemukan baik, ya, maka nanti akan diberikan kepada bank penerima. Ya, maksudnya ini bisa dijadikan semacam uang untuk mengganti kekurangan dana nasabah tadi. Seandainya asetnya dinilai baik, artinya masih bisa diperjualbelikan. Tapi ketika asetnya dia buruk, maka dia dilikuidasi, artinya dijual. Ya, jadi asetnya itu dijual. Tapi problemnya ketika dijual, maka apakah ada yang membeli? Nah, itu problem lagi ya. Nah, yang kedua adalah bank perantara. Ya. Jadi dia menunjuk bank perantara untuk melakukan aset dan kewajiban. Jadi menyuruh bank lain. Nah, ketika asetnya baik, maka bank perantaranya ini dikelola. Jadi bank perantaranya mengelola aset yang baik itu bisa dengan divestasi atau diinvestasikan kembali atau dengan pengalihan aset dan kewajiban. Artinya dia dialihkan ke bank tersebut, ya, di bank yang memang sudah bangkrut tadi, untuk dalam rangka membayar kewajiban yang tersisa. Tapi seandainya asetnya buruk, maka dijual. Lagi-lagi isunya apakah ada yang mau beli. Ya. Yang ketiga adalah penyertaan modal sementara. Jadi diberikan uang oleh LPS untuk bisa menyembuhkan penyakitnya tadi. Yang cara mereka sertakan pemegang saham. Ya, jadi pemegang saham diminta untuk membeli. Atau tanpa juga boleh. Nah, sehingga ini adalah pengelolaan bank dan melakukan divestasi. Intinya agar asetnya itu berkembang begitu kira-kira, ya, dan sehingga bisa digunakan untuk membayar kekurangan dari kewajiban itu. Yang keempat adalah likuidasi. Ini sudah bank yang parah sekali, ya, artinya sudah tidak lagi diharapkan. Nah, sehingga dilakukan pembayaran preminya, pembayaran klaim. Jadi dijual ini ya, dijual dan bisa diuangkan sehingga bisa membayar kekurangan daripada kewajiban pada nasabah. Ya. Nah, berikutnya Nah, ini adalah peran LPS dalam stabilitas sistem keuangan atau perbankan. Jadi dalam sistem keuangan itu ada 4 lembaga yang sangat berperan sentral. Ya, yang pertama adalah OJK, kedua BI, ketiga LPS, keempat adalah Kementerian Keuangan. Dan kesemuanya ini berada dalam satu namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Kalau kita perhatikan di sini, ketika ada bank, ya, maka OJK berfungsi sebagai pengatur dan pengawasnya. Jadi ibaratnya kayak polisinya ini. Yang kedua adalah ada Bank Indonesia, the lender of last resort. Artinya bank ini kan memiliki tabungan di BI. Jadi ketika mengalami apa-apa, maka BI ini bisa memberikan pinjaman kepada perbankan, ya, supaya tidak gagal. Tapi seandainya sudah kedua tidak bisa, jadi ini urutan ya. Jadi bank diawasi OJK, lalu banknya ada problem, masuk ke BI, lalu BI memberikan lender of last resort, pinjaman ya, biar bank ini survive. Nah, ketika dia problemnya belum selesai, misalnya pada LPS. Nah, LPS ini tadi memberikan treatment dengan cara melakukan likuidasi aset ya dan sebagainya. Nah, ketika sudah tidak bisa lagi diselesaikan, maka diserahkan pada Kementerian Keuangan biar untuk dimitigasi krisisnya. Intinya kesemuanya ini saling terkait dalam rangka untuk penyelamatan bank yang berdampak sistemik atau yang krisis. Nah, ini ya kepala ini Bapak, ini kepala OJK ya.
Kepala OJK, ini Menteri Keuangan, Kepala Bank Indonesia, ini adalah Kepala Komisioner LPS. Ya. Jadi ini ya selebihnya adalah undang-undangnya, Anda bisa baca sendiri ya. Jadi intinya teman sekalian, LPS ini adalah lembaga yang bertugas untuk memastikan keamanan dana nasabah ketika perbankan itu mengalami yang namanya krisis atau gagal bayar. Nah, sehingga LPS ini berperan sebagai penyelamat dana nasabah dan juga untuk mereduksi atau mengurangi dampak daripada bank yang bermasalah tersebut. Ya. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Selebihnya kita bisa diskusi dan tanya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.